Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba masuk ke materi yang terakhir untuk SketchUp, yaitu cara membuat layout dari SketchUp yang sudah kita buat ini. Nah, di sini saya sudah punya contoh gambar 3 dimensi. Cuma saya ingin memberi satu tambahan lagi, cara menampilkan objek yang sudah kita hide. Nah, sebenarnya bisa dipilih di edit, kemudian unhide, kemudian all. Nah, permasalahan di sini adalah atap yang ada di sini itu dia ada di dalam grup. Jadi kita nggak bisa langsung meng-unhide objek yang ada di dalam grup. Caranya kita bisa pilih view, kemudian kita aktifkan hidden object. Nah, jadi semua objek yang terhidden itu akan muncul di tampilan hidden object tadi karena kita sudah aktifkan. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan kembali objek ini. Caranya tinggal diklik aja, kemudian masuk ke dalam objeknya, masuk ke dalam grupnya. Kemudian kita bisa ketemu nih objeknya ada di sini, klik kanan, kemudian kita pilih unhide. Nah, kalau sudah selesai di tampilan view tadi bisa kita uncheck untuk hidden object. Nah, syarat atau kunci agar kita bisa mempermudah membuat tampilan di layout nanti itu kalian sebelumnya harus sudah membuat scene yang sudah diatur tampilannya. Kalau di sini saya sudah buat tampilan denah, tampak depan, tampak kanan, perspektif 1 dan perspektif 2. Nah, misalkan saya ingin menambahkan tampilan baru yaitu potongan. Nah, di sini saya coba tambahkan dulu garis potongan. Sebelumnya saya sudah buat satu garis potongan untuk tampilan denah ya. Nah, saya akan tambahkan lagi satu tampilan potongan bangunan yang menghadap ke arah dalam bangunan. Kemudian saya atur posisinya. Saya ingin memotong di misalkan saya ingin memotong di bagian ini ya, bagian belakang. Kemudian saya atur tampilannya menjadi tampak depan, dan garis potongannya saya sembunyikan terlebih dahulu. Kemudian kameranya saya ganti menjadi parallel projection. Nah, di sini saya nggak buat rangka atapnya ya, tapi kalau mau lebih detail bisa dibuat. Nah, sebelum kita save scene ini, saya ingin mengubah tampilannya terlebih dahulu di default style, di default tray. Saya ingin mengubah stylenya. Tampilan awalnya menggunakan simple style, cuma untuk saya pindahkan ke layout saya mau backgroundnya itu clear tanpa ada warna apapun. Ini saya bisa pilih construction documentation style, jadi tampilan belakangnya itu hanya putih saja. Kalau kalian ingin tampilannya kelihatan garis horizonnya boleh menggunakan simple style tadi. Kemudian di editnya, di edit style tadi ya. Nah, di sini ada pilihan section fill. Ini saya centang. Kalau tidak saya centang, tampilannya akan seperti ini. Jadi area yang terpotong itu seolah-olah dia kosong tanpa ada sesuatu di dalamnya. Nah, jadi saya centang section fill. Kemudian untuk mengaturnya di section fill sini bisa dipilih warna dari section fillnya. Misalkan saya ganti warnanya ya menjadi lebih gelap. Nah, di bagian dalamnya juga otomatis akan berubah menjadi lebih gelap, atau mau diganti warna lain bisa dipilih di color wheel ini atau tampilan yang kalian inginkan. Kemudian section lines, ini garis dari potongan ini ya, garis ini. Nah, ini saya gunakan warna hitam aja karena saya mau tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah, nah ini boleh disimpan scene-nya, kita tambahkan scene baru, create new scene. Nah, scene ini akan saya rename menjadi potongan. Oke, sudah selesai. Jangan lupa di save. Oke, kalau sudah di save, nah saya coba memperlihatkan tampilan dari scene yang sudah saya atur sebelumnya ya. Nah, ini pengaturan untuk tampilan denah.
kemudian ini untuk tampilan tampak bangunan, tampak depan yang sudah saya ubah kameranya menjadi parallel projection. Tampak kanan, kemudian ini perspektif, ini sudah saya ganti kameranya menjadi perspektif ya. Kemudian perspektif 2-nya saya ambil di tampak bagian depan, ini saya mau geser. Nah, kemudian ini gambar potongan dari bangunan. Nah, mungkin kita boleh mulai dari gambar denah. Nah, gambar denah ini kita sudah atur scene-nya tadi ya. Kemudian kita pilih file, masuk ke layout. Kita akan kirim gambar yang ada di SketchUp ini ke dalam layout. Dia memperingatkan bahwa sebelumnya kita harus menyimpan filenya terlebih dahulu. Nah, dia akan otomatis masuk ke layout karena kita sudah pilih tadi send to layout ya. Dia akan otomatis masuk ke program layout. Ini tinggal ditunggu aja. Nah, ketika sudah masuk ke program layout, di sini akan muncul pilihan template yang akan kita gunakan untuk menyajikan gambar ini. Nah, di sini ada pilihan paper, kemudian storyboard dan title block. Nah, untuk paper di sini berdasarkan ukuran kertas. Tinggal kalian pilih aja mau pakai ukuran kertas apa untuk printoutnya nanti. Kemudian storyboard ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian title block di sini sudah lengkap dengan ukuran kertas dan template dari penyajian gambar yang akan kita buat, lengkap sudah dengan cop yang sudah disediakan oleh file program ini. Untuk templatenya saya akan menggunakan A3 landscape yang contemporary tadi. Ini bisa langsung diklik aja, kemudian dia nanti akan menyesuaikan tampilannya dengan gambar yang sudah kita buat di SketchUp tadi. Nah, ini adalah gambar yang sudah kita buat di SketchUp tadi. Bentar ya, ini mau saya sembunyikan dulu. Nah, kita akan coba lihat dulu nih tampilan yang ada di layout SketchUp ini. Nah, di bagian atas ini ada pilihan file, edit, view, text, arrange, tools, pages, window, dan help. Kemudian di bagian atas ini adalah toolbarnya, ada toolbar select object, kemudian kita bisa bikin line, drawing ya, drawing dasar, line, kemudian art, rectangle, circles, polygon. Ini akan kita gunakan nanti untuk menambah elemen di gambar kita. Kemudian offset, kemudian kita bisa menambahkan teks juga, label, bahkan dimensi pun bisa kita tambahkan di tampilan layout tanpa mengganggu tampilan yang ada di SketchUp tadi. Kemudian kita bisa menambahkan tabel, misalkan tabel ini bisa digunakan ketika kalian menyajikan gambar, misalkan ada data PJV, ada P1 nya berapa unit, P2 nya berapa unit, bisa menggunakan tabel untuk tampilan lebih mudah. Kemudian erase, style, split, join, start presentation, dan di bagian sebelah kanan di sini ada perintah untuk menambahkan page atau halaman dari objek ini, dari layout ini. Kemudian previous ini untuk memperlihatkan tampilan halaman sebelumnya, dan next untuk halaman yang sesudahnya. Nah, kalau misalkan di tempat kalian ini ada yang berbeda tampilannya dari punya saya, ini bisa langsung klik aja di sini di toolbar option, kemudian add or remove buttons. Nah, di sini bisa dicek bahwa yang tandanya centang seperti ini itu artinya dia aktif dan muncul di layar kalian. Nah, kemudian di sisi sebelah kanan di sini adalah default tray. Nah, di sini kita akan mengatur nanti nih gambarnya. Ada yang akan kita atur pertama itu colors, warna dari line ini ya. Kemudian shape style itu yang di sini. Kemudian pattern fill, SketchUp model, scale drawing, dimension style, text style, pages, layers, dan scrapbook, dan instructor.
Nah, mungkin yang pertama yang ingin saya atur adalah di sini kita masuk ke perintah file, kemudian masuk ke perintah dokumen setup. Nah, kalau kita zoom di sini ya, di sini ada informasi berupa order name, kemudian project location, project title, dan tanggal. Nah, di auto text ini kita akan mengatur isi dari setiap kop ini. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu di setiap lembarnya. Misal untuk order name-nya saya masukkan nama. Bentar ya. Saya masukkan nama nih misalnya. Kemudian address-nya saya masukkan nama, alamat aja ya, Jalan Rayani. Kemudian di sini saya masukkan kota Pontianak. Kemudian nomor HP boleh dimasukkan nanti. Kemudian emailnya boleh dimasukkan juga. Nah, kalau sudah boleh dicek lagi apalagi yang bisa kita tambahkan. Ini date modified-nya, tanggal pembuatannya, tanggal sekarang nih boleh kalian sesuaikan. Kemudian project title kita tambahkan, misalkan project title-nya ini adalah rumah tinggal atau tugas besar kalau kalian sedang untuk membuat tugas Apcom nanti ya. Nah, kalau sudah nih bisa kita cek di sini, dia otomatis menyesuaikan data yang sudah kita atur di sini untuk auto text-nya. Nah, kemudian di berikutnya ada pengaturan grid. Nah, di sini gridnya itu nggak aktif. Cara mengaktifkannya tinggal dicentang aja untuk menampilkan grid. Nah, tipe gridnya ada dua pilihan, ada lines dan ada point. Nah, bisa kalian pilih kalau untuk membantu kalian menyajikan gambar nanti. Ini untuk pengaturan major grid dan minor gridnya, spacingnya mau berapa, subdivisionnya, pembagian gridnya mau ada berapa kotak, 8. Kalau sini 8 ya yang aktif. Kemudian untuk optionnya, kalau kalian centang print grid, nanti waktu kalian melakukan plotting, grid ini juga akan muncul, juga akan keluar. Nah, kalau di uncheck dia tidak akan keluar, jadi hanya sebagai garis bantu saja. Kemudian draw grid on top, ini akan membuat grid itu ada di atas dari gambar kalian. Kalau saya misalkan untuk gambar ini saya matikan aja gridnya ya, karena nggak saya pakai juga. Kemudian ini pengaturan untuk grup paper. Kalau paper sudah menyesuaikan template bawaan tadi ya. Kalau mau pakai margin boleh dicentang garis tepinya, boleh dicentang. Kemudian kalau mau di print tinggal dicentang di bagian print margin. Ini nggak saya centang karena dia sudah ada bawaan dari templatenya tadi. Nah, untuk rendering resolutionnya, untuk tampilannya display yang ada di sini saya mau tampilannya low aja, jadi tidak akan membuat berat pada saat kita melakukan proses editing. Kemudian untuk output resolutionnya saya ganti menjadi high, jadi nanti ketika melakukan output kualitas gambarnya itu akan bagus, akan tinggi, resolusinya bagus. Kemudian reference units kita pastikan menggunakan desimal, ini boleh milimeter aja. Precisionnya mau berapa angka di belakang koma, misalkan saya pakai 2 angka di belakang koma. Kalau sudah boleh di close. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita buat tadi. Nah, kita coba bawa. Nah, kita lihat di lembar yang pertama, bisa kita lihat di default tray tadi ya. Di pages di sini kita sudah punya 2 lembar bawaan dari template tadi. Lembar pertama itu adalah lembar cover page, lembar kedua itu adalah inside page, atau bisa kita rename, kita ganti menjadi halaman 1. Nah, yang pertama ini adalah cover. Nah, untuk cover misalkan saya mau ambil cover ini dari file rendering yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya pilih insert, kemudian di sini saya pakai yang ini misalnya ya, open. Nah, ini tinggal diatur aja posisinya. Cara mengaturnya untuk move itu bisa langsung ditahan mouse-nya. Kemudian untuk resize, nah, ini agar proporsinya tetap sama, tidak mengganggu gambar, itu bisa kalian tahan shift ya. Jadi kalian akan memperkecil gambar tanpa mengubah ukuran dari gambarnya.
Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan logo dari PhoneApp. Misalkan saya hapus saja ini ya. Nah, di file kemudian insert, saya tambahkan logo PhoneApp untuk cover. Nah, ini sama ya, tahan shift. Kemudian ini diklik sambil ditahan. Nah, saya mau logo PhoneApp itu ada di sini. Kemudian ini keterangannya sudah menyesuaikan yang ada di dokumen setup tadi ya. Nah, di lembar cover ini akan saya tambahkan teks keterangan dari tugas ini atau gambar ini. Yang pertama mungkin nama, kemudian kita zoom aja biar kelihatan, kemudian kelas 2A misalnya, kemudian mata kuliahnya apa, 2. Nah, ini teks ini bisa kalian setting. Masuk ke default tray, pilih text style. Nah, di sini adalah pengaturan untuk teks. Saya mau tampilannya ini align-nya center. Kemudian misalkan fontnya ini bisa kalian ganti ya, ada banyak pilihan font di sini. Kemudian saya mau tampilannya teksnya mau saya besarkan jadi 18 atau 20. Kemudian untuk nama dan kelas saya mau dia jadi bold dan teksnya sedikit saya besarkan. Nah, kalau sudah selesai bisa klik di area lain dan ini bisa diatur posisinya. Ini sambil ditahan, mouse-nya sambil ditahan, kliknya sambil ditahan ya. Nah, ini untuk covernya sudah jadi. Atau misalnya kalian mau ambil gambar dari file SketchUp, ini juga bisa. Nanti kita coba untuk halaman yang berikutnya. Nah, lembar yang kedua ini, lembar yang pertama ya, harusnya lembar yang pertama ini kita sudah masukkan tadi file gambar yang viewport ya, viewport yang ada dari file SketchUp tadi. Nah, cara ngeceknya ini kalian klik dulu gambarnya, kemudian kita buka yang di SketchUp model. Nah, pastikan filenya itu sudah sesuai dengan yang akan kalian buat layoutnya. Saran saya, ketika kalian ingin membuat layout, kalian save as aja filenya agar tidak mengganggu file yang utama. Nah, di sini sudah saya ubah namanya, ada layout di ujungnya. Kemudian misalkan di file SketchUp tadi ada saya buat perubahan. Nah, ini bisa saya update filenya, jadi otomatis gambar yang ada di sini viewportnya itu menyesuaikan. Misalkan ada perubahannya, dindingnya digeser 1 meter ke kanan, jadi tanpa harus mengatur layout ulang, otomatis dia akan berubah kalau kita sudah menekan update di sini. Nah, kemudian di sini di viewport ada pilihan scene yang sudah kita atur. Ada denah, tampak depan, tampak kanan, ini seperti yang sudah kita atur tadi ya. Yang sedang aktif sekarang adalah tampilan denah. Misalkan saya ganti ke tampilan tampak depan, maka dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, saya mau ke tampilan denah dulu. Kemudian line scale ini adalah tebal dari garis. Kalau di sini 0,1 ya. Nah, misal saya mau kecilkan jadi 0,5 ya, saya mau kecilkan jadi 0,1. Maka otomatis garis yang di sini itu dia juga akan menjadi lebih tipis. Nah, kemudian selanjutnya di bagian di sini kurang kelihatan ya. Nah, gini aja. Nah, selanjutnya di bagian ini, di bagian bawah viewport, di sini ada raster. Nah, ini adalah tampilan yang muncul di display kita di viewport kita saat ini. Nah, yang aktif sekarang adalah raster. Raster ini tampilan yang tidak terlalu berat tapi sudah cukup kompleks. Nah, kalau kita kembali ke tampilan vektor, yang muncul itu hanyalah warna dari setiap objek, yang materialnya tidak akan muncul.
Nah, bisa kita lihat di sini material lantai itu hilang, kemudian rumputnya juga materialnya hilang, carportnya juga hilang materialnya, karena tampilannya kita rubah menjadi tampilan vektor, dan otomatis sistem kerjanya juga akan menjadi lebih ringan. Kemudian kalau raster, nah kalau raster materialnya akan muncul, cuma kualitasnya tidak lebih baik, tidak cukup baik, kualitasnya hanya untuk tampilan saja. Nah kalau kita masuk ke tampilan hybrid, nah ini ada kualitas dengan resolusi yang tertinggi. Nah saran saya untuk penggunaan kualitas hybrid ini nanti saja ketika kalian sudah yakin dengan gambar yang akan kalian print out. Nah kalau sudah selesai proses editingnya di layout, bisa kalian ganti ke tampilan hybrid. Tapi kalau masih proses editing, kita pakai tampilan yang sederhana aja, yang di raster. Nah, auto ini kalau kalian centang, dia akan otomatis merender perubahan yang sudah kalian lakukan. Tapi kalau kalian uncheck, setiap perubahan yang kalian lakukan, kalian harus render ulang. Klik render di sini. Misalkan ini ya, saya ganti ini jadi vektor. Kemudian, nah di sini akan keluar tanda seru, di area gambarnya juga akan keluar. Nah di sini akan keluar tanda seru, ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan dan kita harus melakukan render ulang untuk melihat perubahan tadi. Tapi kalau kita centang auto, dia akan otomatis menyesuaikan perubahan apa saja yang sudah kita buat. Nah ini saya centang aja, kemudian ini saya kembalikan ke tampilan raster. Nah selanjutnya untuk tampilan kamera, ini adalah tampilan dari viewport yang ada di sini. Ini tampilan tanpa atas, menyesuaikan dengan scene yang sudah kita buat tadi ya. Kalau mau dirubah bisa juga, tinggal dipilih aja tampilan yang kalian inginkan. Kemudian skala, nah ini skala dari gambar. Nah untuk mengaktifkan skala, kalian harus mencentang orto terlebih dahulu. Jadi kalau ortonya nggak aktif, dia tidak akan keluar skalanya. Nah kayak tadi ya, skalanya tuh nggak aktif. Jadi skalanya misalkan saya mau rubah ke skala 1:50. Nah misalkan seperti ini. Nah preserve scale on resize, ini kalau dicentang, kita lihat ya perubahannya. Kalau dicentang, kemudian kita kecilkan area gambarnya, misalkan jadi segini, ini kita bisa cek skalanya tidak akan berubah. Tapi kalau kita uncheck, nah misalkan kita kecilkan ini ya, sini, nah skalanya itu akan berubah. Jadi ketika ingin mengecilkan area gambarnya, dicentang aja preserve scale-nya. Ini kita kembali ke skala 1:50, kemudian kita atur tampilannya. Ini pastikan preserve scale-nya dicentang ya. Ini saya mau besarkan gambarnya sampai tidak ada area yang terpotong. Kemudian di bagian belakangnya saya kecilkan aja. Kemudian saya drag ke atas karena di bagian depannya ini terpotong. Nah, saya atur posisinya ya. Saya letakkan gambar ini di center dari layout. Nah, kemudian kita masih di SketchUp model. Di bawah kamera ini ada editing untuk efek. Efek ini bisa kalian aktifkan shadow atau fog. Cuma kalau kita masih proses editing, shadownya dimatiin aja. Nanti ketika kalian sudah yakin gambarnya sudah final, ini boleh diaktifkan. Ini saya ambil contoh aja, misalkan diaktifkan shadow, tampilannya akan seperti ini. Proses pembayangannya akan keluar, kemudian bisa diatur warna, bisa diatur
jam dan tanggal yang kalian inginkan beserta dengan font dan warna dari fontnya. Nah, dia akan masuk otomatis di colors. Jadi kita kembali lagi tadi ke efek. Ini saya matikan aja semua ya, karena nanti akan memperlambat proses editing kita, kecuali nanti kita sudah fix gambarnya. Nah, kemudian di bagian bawah ada style. Ini adalah style kurang lebih sama dengan yang ada di SketchUp tadi, karena kita sudah menggunakan construction documentation style, jadi backgroundnya itu putih. Tapi kalau kita kembali ke simple style, nah backgroundnya itu kelihatan ada warna hijau tadi. Nah, jadi kita kembali aja ke construction documentation style. Kemudian ini boleh kita hide aja yang sudah kita atur. Kemudian di bagian bawah ada teks. Nah, ini adalah teks atau layer yang sudah kalian buat di SketchUp. Misalkan untuk gambar denah ini kalian ingin menghilangkan dinding, dia akan otomatis menghilangkan tampilan dinding di sini, tampilan ini sesuai dengan layer atau tag yang sudah kalian buat di SketchUp. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan dimensi untuk gambar ini. Nah, untuk membuat dimensi ini bisa kalian pilih di bagian atas, ada icon seperti ini, dimension, kemudian ada tanda panah. Nah, di tanda panah ini bisa kalian klik, ada dua jenis cara membuat dimensi, untuk linear dan angular. Pertama kita coba yang linear aja dulu. Nah, misalkan saya mau buat dimensi dari depan ke bagian dalam bangunan, dia nggak harus di satu garis yang sama ya, karena dia nanti akan menyesuaikan. Misalkan saya klik di sini, jadi kliknya hanya 1, 2 tadi ya, satu di sini, 2 di sini, dan 3 dia akan otomatis menampilkan dimensinya. Kemudian saya mau nambah lagi, ini saya ambil garis ujung atas, berarti di kolom berikutnya saya sesuaikan juga, saya ambil titiknya itu yang di bagian atas. Nah, ini sepertinya kurang tepat ya titiknya, angkanya jadi nggak pas. Coba kita ulang aja. Nah, oke. Kemudian di titik berikutnya kita mulai dari titik yang sama. Ini sudah jadi dimensinya. Kemudian misalkan saya mau buat dimensi total dari depan ke ujung dari kolom. Nah, ini sudah jadi. Kemudian misalkan di sini juga nih saya mau bikin dimensi untuk jalan setapak yang kecil ini. Nah, selanjutnya untuk mengatur tampilan dimensi ini bisa kita select. Ini di hold aja ya, ditahan, di select sambil ditahan, boleh tahan shift. Nah, di default tray ada pengaturan untuk dimension style. Nah, ini bisa kita pilih. Misalkan untuk posisi dari teksnya saya mau dia ada di atas garis atau di tengah, ini bisa dicek ya perubahannya, di tengah garis atau di bawah garis. Misalkan saya pakai yang tengah garis. Kemudian posisi teksnya saya mau dia posisinya vertikal, horizontal, atau dia menyesuaikan dengan garisnya. Misalkan saya pakai yang horizontal karena kita pakai untuk gambar ini. Kemudian ini mau menampilkan unit atau satuan atau tidak. Nah, ini saya tampilkan aja untuk satuannya. Kemudian leader style ini munculnya itu di sini. Bentar ya. Nah, yang ini misalkan untuk ini saya mau ada leader stylenya dengan 2 segment, tapi di sini kayaknya nggak cukup besar ya. Biasanya itu kalau dimensinya itu kecil, misalkan di sini ya. Untuk dimensi ini
Nah, ini kan ada tambahan leadernya. Nah, untuk editnya kita select dulu dimensinya. Nah, misalkan saya pakai yang one segment, jadi hanya ada satu garis. Kemudian two segment ada 2 garis, atau no leader sama sekali. Nah, misalkan ini saya pakai yang two segment. Kemudian untuk dimensi yang bisa kita atur lagi, auto scale ini menyesuaikan dengan skala yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ini kita pakai desimal, meter satuannya, kemudian precisionnya 2 angka di belakang koma. Extension line ini pengaturan panjang garisnya. Kalau di sini yang aktif itu adalah gap. Gap itu jarak antara titik awal tadi yang kita buat dengan titik awal garis. Nah, ini yang aktif adalah gap. Ini misalkan saya rubah gapnya itu menjadi 5, kemudian enter. Nah, bisa dicek di sini perubahannya. Gapnya itu menjadi lebih jauh dari titiknya. Tahu kalau saya rubah, misalnya saya pakai yang panjang, ini saya rubah panjangnya jadi 10. Nah, yang berubah itu adalah ini, panjang dari garisnya menjadi 10 mm. Nah, di sini linknya itu pecah. Kalau kita mau samakan, tinggal kita link lagi aja, otomatis yang lain juga akan sama. Nah, yang lain akan menyesuaikan. Oke. Oh iya, ntar ya. Harusnya tadi kita ngatur layer. Nah, di sini ada layer, pengaturan layer dari layout, bukan dari SketchUp. Jadi pengaturan layer untuk tampilan yang ada di layout ini. Nah, dia sudah ada layer bawaan, cover page yang tadi yang awal, kemudian on every inside page, artinya di setiap lembar itu akan keluar kalau kita mengaktifkan layer ini, kalau kita menggunakan layer ini. Nah, saya coba tambahkan layer baru, namanya dimensi. Kemudian dimensi yang sudah kita buat tadi ini akan kita move. Saya select dulu. Nah, dimensi, kemudian klik kanan, ini akan saya pindah move to layer dimensi. Nah, dia tidak akan mengganggu layer yang sudah ada. Nah, kemudian di lembar ini saya mau coba pakai layer ini ya, on every inside page. Akan saya tambahkan juga file, insert, logo PoleNap yang tadi. Mungkin akan saya atur dulu posisinya, saya atur dulu ukurannya. Jangan lupa tahan shift agar dia tetap presisi. Nah, saya mau letakkan logo PoleNap di sini. Kemudian ini saya move to layer every inside page. Jadi setiap halaman logo PoleNap ini akan muncul. Sekarang kita coba tambahkan teks untuk nama ruang di setiap ruang ini dengan menggunakan perintah teks. Jadi kita pilih teks, kemudian kita klik aja di sini dulu ya. Misalkan nama ruangnya adalah ruang tamu. Ini boleh diatur dulu di text stylenya untuk jenis fontnya, kemudian typeface-nya, ukuran dari teksnya, kemudian posisi teksnya. Kalau sudah oke, ini boleh diklik di space lain. Nah, kemudian kalau misalkan ada kasus gini nih ya, teks ini mau kita pindah ke dalam denah dan ternyata dia ada di belakang dari gambar denah. Nah, permasalahannya itu ada di sini, ada di layer. Kita sedang menggunakan layer dimensi untuk teks ini. Nah, layer dimensi ini dia berada di bawah layer gambar. Layer gambar adalah layer default. Jadi caranya, ini sistem pengaturan layernya kurang lebih sama seperti pengaturan layer yang ada di Photoshop. Jadi layer yang paling atas itu adalah posisinya yang paling atas. Kalau mau gampang, misal boleh aja kita tambahkan layer baru dengan nama teks. Nah, posisinya sudah ada di atas layer default. Atau mau kita untuk dimensi misalnya ya, saya mau dia ada di atas default, tinggal kita tarik aja ke atas, maka otomatis posisinya akan berada di depan. Nah, untuk teks ini yang baru kita buat tadi, mau saya ganti layernya ke teks. Nah, otomatis dia akan muncul nih. Nah, ini kita drag aja ke
ruangan yang kita inginkan. Nah, misalkan mau saya copy, caranya sama seperti di SketchUp ya, caranya sama seperti di SketchUp. Bisa ditahan Ctrl untuk mengaktifkan perintah copy, kemudian bisa diklik 2 kali untuk perintah editing teksnya. Ini akan saya jadikan kamar tidur. Kemudian kamar tidur ini saya copy lagi, kopinya sambil ditahan ya, kontrolnya ditahan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, di bagian bawah ini ada scrapbook. Scrapbook ini elemen tambahan yang bisa kita tambahkan untuk tampilan gambar ini. Nah, di sini dia sudah terdiri dari beberapa elemen bawaan, contohnya seperti pohon, kemudian mobil, manusia, atau tampilan lainnya. Ini bisa kalian download kalau misalnya mau ditambah. Kemudian karena kita ada tampilan denah, jadi saya gunakan tampilan pohon untuk tampilan denah. Nah, ini adalah pohon untuk tampilan denah. Ini saya langsung klik aja. Nah, langsung di klik di posisi yang kalian inginkan. Misalkan saya ingin tambah pohon jenis lain, yang ini ya, misalkan saya mau pohon ini di sini. Kemudian saya tambahkan lagi pohon yang ini, dia ada di sampingnya. Kemudian di belakang juga saya tambahkan. Selain pohon, dia juga berisi mobil. Misalnya saya tambahkan mobil. Nah, ini tinggal ditunggu aja, nanti dia akan keluar. Nah, misalkan ya, kita pilih saya pakai yang subcompact yang simple. Nah, tampilannya dia akan tampilan luar aja yang muncul, atau subcompact yang detail. Nah, ini dengan garis-garis di bagian dalamnya. Misalkan saya pakai yang ini untuk saya letakkan di sini. Nah, untuk perintah editingnya, ini langsung klik aja objeknya, kemudian di bagian simbol yang seperti ini ya, dia akan otomatis keluar perintah rotate. Ini langsung ditahan aja dan kita sesuaikan rotasinya, arah rotasinya. Saya putar 90 derajat, kemudian saya drag, saya atur posisinya ada di sini. Nah, kemudian di scrapbook ini juga kita bisa tambahkan, kita coba cari dulu ya. Saya pakai yang simple misalnya untuk menambahkan judul gambar. Atau yang ini juga bisa. Nah, kemudian ini saya ganti teksnya menjadi gambar denah. Kemudian skalanya saya ganti menjadi, tadi skalanya 1:50 ya, 1:50. Nah, kalau sudah selesai, bisa klik di area lain. Kemudian misalkan di gambar ini saya mau tambahkan kita coba cari. Nah, misalkan nih ya, elegan, saya mau tambahkan section, ada potongan. Tadi kita bikin potongan di sini ya. Nah, misalkan saya tambahkan garis potongan di bagian belakang. Nah, ini sudah untuk tampilan denah. Nah, misalkan saya mau menambahkan halaman berikutnya, ini bisa kita masuk ke perintah pages, kemudian kita tambahkan halaman baru, add a new page, atau kita duplicate settingan halaman yang sebelumnya, atau yang perintah ini untuk menghapus pages. Nah, jadi saya akan menambahkan halaman baru. Ini boleh saya kasih nama, misalkan halaman 2. Nah, ini kan masih kosong ya.
kita bisa tambahkan viewport baru, ambil dari file SketchUp yang sudah kita buat tadi, insert, kemudian ini saya masuk ke filenya, file SketchUp, pilih file SketchUp-nya, kemudian dia akan otomatis muncul di sini. Nah, jadi untuk mengatur SketchUp model kita masuk di sini. Nah, untuk scene-nya misalkan saya mau ini untuk tampilan tampak depan. Nah, untuk tampilan tampak depan nih boleh dicek lagi pengaturannya. Kemudian ini saya pakai yang raster aja ya, agar mempermudah kita melakukan proses editingnya nanti. Nah, selanjutnya saya coba ntar kita cek dulu di SketchUp model tadi. Nah, di kamera kita cek apakah skalanya sudah benar. Jadi kita kembalikan skala 1:50 dan preserve scale-nya kita centang, karena saya akan memperbesar gambarnya di bagian atas. Kemudian di bagian bawah juga akan saya perbesar. Nah, misalkan untuk gambar ini saya mau pakai line untuk menambah garis, jadi seolah-olah ada garis highlight di sini. Nah, kalau sudah selesai garis line ini, editingnya dia akan masuk ke perintah save style. Nah, di sini ada fill yang aktif, saya matikan aja fillnya karena yang saya inginkan di sini hanyalah garis. Dan pengaturan garis ada di sini, stroke-nya aktif, warnanya mungkin boleh kita ganti jadi warna gelap, warna hitam. Dia akan otomatis masuk ke tab color ya. Kemudian tebal dari garisnya, kalau di sini 0,5 bisa dilihat ya. Saya mau lebih besar, misalnya kan 2. Nah, ini udah cukup tebal untuk garis highlight-nya nanti. Kemudian saya mau menambahkan rectangle. Ini kalau kita klik tanda panahnya itu ada pilihan ya, cara membuat rektangelnya. Saya pakai yang rektangle biasa aja. Saya ingin menambahkan di bagian bawahnya, misalkan ini saya buat dulu, kemudian saya pilih objeknya, fillnya ini saya ganti warnanya menjadi warna tanah misalkan ya. Nah, ini kemudian di patternnya saya aktifkan, saya pilih di all pattern, geometric tiles, kemudian black line work. Nah, saya pakai yang ini, basket wave. Jadi seolah-olah ada tanah di bagian bawahnya. Atau mau saya perbesar, ini bisa langsung digeser aja, karena mungkin di bagian bawahnya, sampingnya ini akan saya tambahkan scrapbook. Saya ngambil trace elevation, tampilan dari tampak, akan saya letakkan di sini. Nah, ini misalkan yang ini yang kecil saya taruh di sini. Kemudian saya mau pohon yang ini ada di sini. Nah, selanjutnya misalkan ya saya mau kasih warna background untuk tampilan ini. Saya bikin line baru. Nah, ini bisa kita atur posisinya, kita letakkan dia di belakang, masuk di shape style, fillnya kita misalnya kasih warna ya, kasih warna seperti ini. Nah, ini juga bisa. Ini pastikan dia ada di depan ya, bring to front, highlight tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kalian bisa tambahkan elemen lain juga untuk tampilan ini. Bisa cek di scrapbooknya ya. Kemudian nah, ini sepertinya sudah semua ya untuk pengaturan tampilannya. Atau misalkan kita tambah lagi ya, pages satu lagi,
kita tambah lagi untuk halaman 3. Halaman 3 ini saya insert lagi, file, insert, kemudian saya pilih filenya. Nah, untuk scene yang ini di SketchUp model ya, saya mau scene-nya itu tampilan potongan. Tampilan potongan. Nah, ini tinggal kita edit aja, kita tambah keterangan nama ruangnya, tambah elevasinya, tambah dimensinya, atau misalkan mau saya rubah nih, saya nggak mau tampilan ini tapi mau saya ambil tampilan lain. Jadi tinggal klik 2 kali aja, dia akan otomatis masuk ke dalam tampilan yang ada di SketchUp tadi. Nah, misalkan saya mau tampilannya seperti ini, atau kita misalkan kita kembali ke scene yang sudah kita atur aja sebelumnya. Pilih dulu objeknya, masuk ke tampilannya potongan. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, kalau sudah selesai, ya, ini sudah ada 4 halaman yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita pilih file, kemudian export, tinggal kita ekspor menjadi file images atau PDF atau DWG. Ini misalkan ini sudah tahapan final ya, jadi saya mau filenya menjadi file PDF saja. Kemudian atur posisi penyimpanan filenya ada di mana. Misal kita kasih nama ya, layout. Kemudian PDF format kita simpan. Nah, di sini kita bisa atur mau di print out itu, mau di export itu file dari halaman berapa, resolusinya kita atur height. Oh ya, saya lupa tadi, harusnya setiap gambar kita ganti menjadi hybrid tadi ya, hybrid terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah export, jadi kualitas gambarnya nanti akan jauh lebih bagus kalau kita ganti menjadi hybrid. Ini tinggal ditunggu aja prosesnya. Nah, dia akan otomatis muncul file PDF-nya. Lembar yang pertama tadi, kemudian lembar yang kedua, lembar yang ketiga, lembar yang keempat. Oke ya, saya akhiri penjelasan hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.